Hai, selamat datang di Mobil. Nah, gua sekarang berada di dealer Ion, tepatnya di Cubic BSD. Nah, di belakang gua sudah ada Ion Y Plus. Di sini gue mau review mobil ini dan nanti gua akan nanya-nanya ngebagiin kalian promo apa aja sih mengenai Ion Y Plus ini. Penasaran gimana reviewnya? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, sekarang kita bahas dari sisi eksterior dulu. Nah, tampak depan ini mobil udah terlihat seperti futuristik banget. Bisa kita lihat ini nggak ada grillnya sama sekali, cuma hanya ada di bawah gitu. Nah, kalau di bagian headlampnya ini sudah full LED dan dia ini modelnya tuh angel wings, bilangnya gitu, angel wing, kayak sayap malaikat gitu. Keren sih. Di sini sudah full LED. Untuk daerah di sini LED juga dan untuk sennya pun juga LED. Terus di bagian tengahnya sudah ada kamera 360. Jadi ini sudah dilengkapi fitur kamera 360. Dan di bawah lagi ada radar untuk ADAS-nya sama di depannya. Nah, terlihat dari depan ini menurut gua desainnya itu unik tapi terlihat masih futuristiknya. Sekarang kita lihat coba dari sisi sampingnya. Nah, pada bagian sampingnya ini perlu kita lihat adalah dari si kadingnya. Ini kadingnya warnanya silver. Dia gede terus warna silver. Ini menandakan bahwa ini kayak mobil listrik lah, mobil futuristik lah. Biasanya kalau mobil-mobil lainnya kayak SUV itu warnanya hitam, tapi ini warnanya silver. Keren banget menurut gue. Terus untuk bagian velgnya dia ini single tone. Dia 5 palang dan untuk profil bannya dia 215 50 ring 18. Menurut gue dengan profil ban ini dan dengan bentuk dimensi yang cukup besar, ini sudah cukup oke kok gitu. Nah, ini untuk pengisian baterainya di sini dia sudah CCS 2 dan juga bisa AC dan juga DC fast charging. Terus balik ke belakang, dia sudah ada kamera 360 di sini. Dan untuk di bagian sampingnya juga ada aksen-aksen silvernya. Jadi terlihat ini mobil futuristik banget. Dan pastinya untuk handle-nya dia ini rapat dengan bodinya, jadi terlihat lebih seamless lah. Dan untuk roof railnya ini beneran loh, roof rail beneran ya, nggak bohongan. Jadi ini beneran dan bisa sudah pakai roof box ataupun roof track di bagian atasnya. Dan di atas lagi dia sudah ada panoramic sunroof, keren banget. Nah, sekarang kita lihat dari sisi belakangnya. Nah, dari sisi belakangnya ini menurut gua unik, keren. Kita lihat ini untuk lampu belakangnya dia memanjang dari kiri ke kanan. LED barnya ini keren banget. Dan dia sudah ada punya wipernya. Biasanya mobil listrik sekarang tuh jarang ada wipernya, tapi ini ada wipernya. Terus dia sini ada emblem GAC dan di sini ada emblem Ion Y. Ini ada logo Ionnya dan dia ada aksen silvernya di sini. Jadi senada di samping sama di belakang pun ada aksen silvernya. Di sini spoiler cukup oke dan juga ada headlampnya. Lampu mountain lampnya di sini. Tapi dia nggak ada subtelnya. Jadi ya nggak masalah. Tapi menurut gue di bagian belakang ini oke punya dan terlihat lebih futuristik juga, nggak seperti mobil bensin pada umumnya. Nah, untuk buka bagasi dia ada beberapa mode. Itu bisa melalui remote atau melalui di head unitnya atau bisa voice command dan juga bisa dipencet di sini. Yang pastinya dia sudah power tailgate gitu, sudah elektrik. Nah, kalau menutup ya kalian bisa dipencet sini. Cukup keren sih untuk si Ion Y Plus ini. Nah, sekarang kita bahas dari sisi dalamnya. Nah, sekarang gue berada di dalam mobil Ion Y Plus. Oke, kesan pertama ini interiornya menurut gua minimalis banget. Dia simple, minimalis, jadi nggak banyak tombol fisik. Ya ada kekurangan, ada kelebihan sih menurut gua. Tapi dengan simple ini jadi kelihatan lebih elegan gitu.
Nah, untuk tombol PC yang nggak ada, semua pengaturan itu digunakan semua di head unit ini. Ini head unitnya kurang lebih sekitar 14 inch. Jadi semua pengaturan fitur-fitur ada di head unit ini. Salah satunya adalah dia ada pengaturan ADAS, terus pengaturan vehicle-nya dan lain-lain. Nah, yang perlu di highlight adalah untuk setirnya dia hanya bisa tilt aja, jadi nggak bisa di teleskopin, nggak bisa diatur untuk panjang rendahnya. Terus untuk di cluster meter sini dia tuh sekitar 10 inch, dan ini menurut gua cukup lengkap juga. Yang kerennya dia ada radar. Di sini ada radar, jadi kalau misalkan ada mobil di depan atau orang atau motor, itu kelihatan di sini radarnya. Keren banget sih, keren menurut gua. Nah, untuk setir sini dia flat bottom, sini dia 3 palang. Di sini ada pengaturan untuk ADAS-nya, terus pengaturan untuk volume sebelah kanannya untuk lagu, dan juga ada pengaturan voice command. Nah, mungkin voice command-nya tuh agak unik. Kita harus bilang, "Hey baby, hey baby, I'm here. Open sunroof." Okay, open the sunroof for you. Jadi manggilnya nggak unik gitu, halo, hey baby gitu, karena mungkin dia mau dimanja kali mobilnya kali ya. Hey baby, What can I do for you? close sunroof. Okay, close the sunroof for you. Keren untuk dari sisi voice command-nya. Berbeda dengan kompetitornya, kita manggilnya harus manja-manja gitu. Nah, untuk head unit-nya ini banyak banget pengaturannya. Salah satunya adalah dari sisi dia ada pengaturan di ADAS-nya, bisa diatur dari lane departure assist, terus forward collision warning dan lain-lain. Nah, untuk di sini pun juga dia ada towing mode. Towing mode ini kalau misalkan ada kendala, jadi bisa di towing, jadi bisa diaktifin gitu. Jadi ini bisa dibawa lah ibaratnya gitu ya kan. Nah, terus di sini juga pengaturan yang lain tuh banyak banget, dari lampunya dan lain-lain itu semua bisa diatur di sini. Jadi tombol fisiknya tuh nggak ada jadinya, karena semua pengaturan di head unit ini. Ya plus minus lah, karena ya lebih enak sih emang ada tombol fisiknya. Simpelnya maksudnya kalau nggak AC lah gitu, karena AC lebih mudah lah untuk nyalain gitu ya kan. Nah, terus di konsol tengahnya ini cukup gede banget. Dia ini floating, bawahnya ada lagi kompartemennya. Di sini sudah wireless charging, dia ada 2 buah cup holder, dan ini di sini untuk bisa naruh handphonenya gitu. Di sini juga ada kompartemen lagi buat naruh barang recehan, dan di tengah pun juga masih ada lagi. Jadi secara kompartemen di tengahnya, konsol tengahnya ini banyak banget. Kalau mau lebih luas lagi bisa di bawahnya. Ini dia karena floating itu, jadi bisa naruh barang, tas ataupun barang-barang lainnya. Dan di sini juga ada 1 buah charging port. Kalian bisa masukin ini, itu sekitar 12 volt atau 120 watt. Terus di bagian interiornya ini hard plastik, tapi di bawahnya ini dia leveling gitu kan. Yang ini dia soft touch gitu. Dan dia juga ada ambient lightnya. Ambient lightnya ini bisa diatur warnanya ataupun sesuai dengan mood kalian, atau bisa dia bergerak gitu kan, atau warna lampunya sesuaikan dengan dentuman dari musik. Keren banget. Nah, di bagian kanannya ini juga, ini dia pengaturan buka jendela, itu semua ada di sini. Untuk kisi-kisi AC juga menurut gue ini oke sih. Lebih futuristik lah, kelihatan futuristik banget gitu kisi-kisi AC-nya. Nah, terus untuk bagian joknya ini yang perlu gue highlight. Joknya ini menurut gue dibilang empuk, tapi nggak empuk banget, dibilang keras enggak. Ini joknya enak, nyaman banget. Dia sudah elektrik juga gitu. Jadi pengaturannya bisa elektrik. Terus dia kan kayak semi bucket nih. Jadi kayak menurut gue pembawaan untuk mobil ini nyaman banget gitu. Terus nah, untuk sun visornya sendiri, jadi sun visornya dia sudah ada lampunya di sini. Nah, untuk sisanya dia airbag-nya ada 6, jadi fitur keselamatannya juga cukup oke. Tapi menurut gua duduk di sini enak, nyaman banget. Nah, sekarang kita coba bagian belakangnya.
Nah, di bagian belakangnya ini jujur menurut gue lega banget. Ini perlu di highlight. Mobil ini dimensinya sebenarnya besar. Dia lebih besar dibandingkan pesaingnya, misalnya Cloud EV ataupun atau 3. Ini lebih besar. Dia sekitar 4.500-an lah gitu kan. Terus dia kan 5 seater. Jadi ini ke depan. Ini lega banget, bos. Legroomnya gue nih sekitar 15 jari lebih lah gitu. Ini untuk kursi pengemudi gua gitu kan. Tinggi gua 170. Ini lebar banget, masih lebar. Untuk headroom pun juga masih lumayan tuh, sekitar 7-9 jari lah gitu. Dan untuk panoramic sunroof ya, terlihat mobil ini makin besar lagi. Kabin ini gede banget. Jadi yang duduk di sini itu nyaman banget. Bener, jujur ini menurut gua nyaman. Dan jok pun, jok yang tadi gue bilang, ini jok empuk gitu, tapi enggak seempuk Cloud EV, tapi menurut gue ini empuk loh, ini empuk. Dan untuk desainnya pun juga warnanya unik gitu kan, dia warnanya kayak grey gitu dan ada warna hijau-hijau di sini. Untuk interior dia ada dua pilihan warna, itu yang terang greynya sama yang agak dark greynya gitu. Terus warnanya dia kalau hijau yang dark gitu, hijaunya tuh lebih kayak terang dikit lah gitu. Tapi menurut gue ini nyaman banget, jujur ini nyaman banget. Dan dia tuh rata gitu kan, ya untuk bawahnya tuh rata. Biasanya ada gundukan dikit nih gitu ya kan, tapi ini rata. Walaupun emang ada baterai di bawah, tapi menurut gue ini untuk paha gue masih tertompang kok, masih oke. Jadi ini apalagi bisa selonjoran. Wih, enak banget sih, ini enak banget. Dan di bagian tengahnya dia sudah ada kisi-kisi AC, jadi bisa diatur kisi-kisi AC-nya. Di bawahnya pun juga ada USB Type A, jadi bisa untuk ngecas lah gitu. Nah, di bagian sini ya dia sudah soft touch. Ini hard plastik, tapi ini soft touch, oke lah. Terus untuk ini, nah untuk armrestnya ini cukup tebal, cukup oke, kokoh, dan juga ada 2 buah cup holder. Dia sudah ada 3 headrest, jadi penumpang di tengah akan merasa lebih nyaman. Kalau kita coba, oh beda sih, beda di sebelah kiri, kanan sama di tengah beda. Karena apa? Ini agak keras, jadi agak kurang nyaman. Tapi di sini kepalanya sudah ditopang, masih oke lah. Kalau di sini, nyaman sih. Ini nyaman banget seriusan. Kalau di tengah nih, menurut gue ya kurang nyaman dibandingkan kiri kanannya. Dan dia sudah dilengkapi juga Isofix. Jadi untuk car seat, baby car seat ini sudah ada. So far di belakang ini enak banget. Dan dia sudah bisa sofa mode. Yuk kita cobain. Dan ini pengaturan untuk sofa mode-nya. Lihat nih, udah lega gitu kan, kita pun juga bisa senderan. Oh, jadi kalau di rest area ataupun di mana nyalain pada makan, ini pengemudinya atau yang lain pun juga bisa rebahan di sini. Enak banget sih, enak banget. Nah, cara pengaturannya adalah headrestnya dicopot dulu, baru nanti tinggal dimajuin untuk kursinya, terus tinggal diturunin secara elektrik. Jadi mudah banget dan ini jujur nyaman menurut gue. Keren sih untuk Aion 5 Plus ini. Nah, sekarang gue bersama dengan Mas Aldian. Halo Mas Aldian, gimana kabarnya? Om, baik. Nah, Mas Aldian ini adalah sales dari Indomobil Aion Cubic BSD. Betul. Nah, Mas Aldian, gue mau nanya mengenai mobil ini boleh dong? Boleh dong, boleh banget. Ini harganya berapa ya? Nah, untuk Y Plus ini kita ada 2 tipe, Om. Ada yang eksklusif dan premium. Untuk yang eksklusif itu harganya di 415 juta. 415. Betul. Kalau yang premium kita di harga 475 juta. 475 juta. Itu bedanya apa sih? Perbedaan hanya di range saja. Oh, range harga ya. Oh, range jarak tempuhnya jarak ya. tempuh, betul. Oke, kalau yang eksklusif itu di 10 km ya? Betul. Kalau yang premium di 490 km. Nah, kira-kira nih kalau teman-teman beli mobil ini, kira-kira dapat benefit apa nih? Untuk benefit kita untuk waranti lifetime. Oh, ada? Ada. Oh, ada waranti lifetime. Baterai. Oh, baterainya ada. Baterai dan motor listrik. Itu waranti lifetime. Oh, udah waranti. Oke. Betul. Itu untuk 1000 pemesan pertama aja. Oh, 1000 pemesan. Dan itu masih ada nih? Masih ada. Oh, berarti buru-buru nih. Jadi buru-buru nih. Oke. Harus. Terus apa lagi? Terus kita ada free wall charging untuk di rumah. Oke, dapat free wall chargingnya. Oh, soalnya biasanya beberapa brand tuh nggak dapat gitu, mesti beli sendiri. Ini free. Betul. Ini free dan free instalasinya, pemasangan. Free juga. Betul. Oh, cool. Oke. Terus Gitu. apa lagi kira-kira? Kalau untuk benefitnya lagi kita ada kaca film.
Free? Full, ya. Oh, Free solat guard. Oh, solat guard. Iya, full Oke. ya, depan belakang samping sampai sunroof ya. Sampai sunroofnya juga full. full. Biasanya biar nggak kepanasan tuh. Kudu sarung. Oke. Betul. Dia ada free maintenance juga nggak? Kalau untuk free maintenance kita ada di 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun atau 60.000. Oke, berarti 5 tahun atau 60.000 kilometer. Betul. Yang mana yang mencapai duluan gitu ya? Betul. Oke. Garansinya pun ada. Ada garansi? Mobil itu dia di 8 tahun atau 160.000. Oke, di 8 tahun atau 160.000 kilometer. Betul. Oke, jadi sebenarnya secara benefit tuh udah banyak banget dari free wall charging, Betul. free kaca film, Iya. dan juga warantinya banyak banget. Nah, kira-kira ada promo nggak untuk mobil ini? Kalau untuk promo pasti dong. Oke, promonya apa nih? Nah, kita kalau untuk promo pembiayaan itu kita ada bunga 0%. Oh, bunga 0%. Betul. Oke. Tenor itu 1 tahun. Terus tahun, oke. Iya. Terus apa lagi? Dia ada DP ringan. DP ringan. Oke. Terus apa lagi? Bunga ringan. Oh, berarti ada DP ringan, ada bunga ringan sekalian. Oh, boleh ya. Apalagi? Ada lagi yang lebih menarik itu kita ada balloon payment. Oh, kayak gimana tuh balloon payment? Skemanya itu dia ada 433 dan 50-50. Bentar, 433 tuh kayak formasi bola itu. Betul. Itu gimana tuh maksudnya tuh? Kayak baru denger nih gua. Baru denger ya? Kalau 433 itu kita 40% DP di awal. Nah, 6 bulan berikutnya 30%. Oke, pembayarannya. Betul. Oke. Terus nanti yang di 12 bulan ya 30% lagi. Itu pelunasannya. Iya, berarti 433 itu. Jujur, baru tahu 433. Jadi 40% dulu di awal DP-nya, Betul. baru 6 bulan ke depan itu 30%, Betul. baru tar di bulan terakhir itu 30% untuk 30%. pelunasannya. Wah, keren. Nah, kalau 50-50 tuh gimana? Kalau 50-50 DP-nya di 50. DP 50, heeh. Nah, nanti 12 bulan lagi, berikutnya itu 50% lagi. Oh, I see. Berarti 50 dulu di awal, Betul. baru 50 lagi di akhir. Betul. Oh, itu dalam setahun tuh itu bisa uangnya diputerin dulu tuh. Betul. Jadi untuk ini pengusaha. cuannya tuh nanti di akhir lah ibaratnya Iya. gitu. Wah, keren. Nah, kira-kira ini pasti dong ada dong diskonan lagi gitu. Itu gimana tuh? Pasti ada Om. Pasti ada. Oh, masih ada. Langsung hubungin Aldian aja. Oke, ntar nomornya ada di bawah deskripsi. Iya, Oke. siap. Nah, kalau misalnya customer beli mobil ini kira-kira inden berapa lama? Untuk Y Plus sudah ready Om. Nggak Oh, sudah perlu ready? ini. Sudah ready? Udah. Berarti kalau misalkan dia beli hari ini bisa langsung dikirim? Bisa. Di bulan ini langsung kita kirim. Oh, oke. Emang pabrik udah ada? Pabrik sudah ada. Oh, udah ada? Kita beroperasi itu di tahun depan. Oh, 2025? Betul. Oke, jadi udah CKD berarti ya? Betul. Oke, jadi customer kalau misalkan pemesanan hari ini itu bisa dikirim bulan ini? Betul. Oh, kalau yang Hype-Tech itu gimana? Kalau untuk Hype-Tech kita inden Om. Oh, inden. Berapa lama dia? Itu dia di bulan November, Desember. November, Desember. Oh, enggak jauh sih. Jadi kalau misalnya intinya kalau customer untuk pemesanan mobil Aion Y Plus ini itu ready barangnya, jadi bisa langsung dikirim ke rumah customer bulan ini. Betul. Oke, gue keren. Nah, tadi kita udah mendengar dari Mas Aldian juga mengenai promo benefit untuk Aion Y Plus ini. Kesimpulannya, ini mobil ini menawarkan kenyamanan yang menurut gue luar biasa di bagian row keduanya, karena dia sudah ada sofa mode, jadi nyaman banget. Kalau kalian mau istirahat di mobil itu bisa banget. Terus untuk fitur-fiturnya lumayan canggih banget karena bisa diatur semua di head unitnya, dan pasti dia sudah ada ADAS dan juga untuk eksteriornya tampilannya ini futuristik banget. Nah, buat teman-teman nih, kalau kalian ingin bertanya boleh banget share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like videonya dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Mungkin itu dari saya. Salam Teman Mobil.